Artinya memang ada di sistem partai politiknya juga perlu dibenahi menurut Abang, perlu dibenahi nggak sih hal-hal seperti itu? Artinya apakah kemudian orang-orang partainya nantinya akan bersedia seandainya misalnya untuk jadi kandidat kepala daerah tidak lagi menyetor uang perahu gitu. Kira-kira efektif nggak? Ini juga akan berhubungan dengan isu-isu yang mungkin dimainkan oleh beberapa mungkin dari PKB, Caimin dan mungkin Pak Bang Bahlil di Golkar ya. Ini karena misalnya kita ini uang akan banyak habis ketika pilkada langsung. Kenapa kita nggak pilkada lewat DPRD? Ini jangan salah juga. Ini malahan kalau ketika pilkada langsung mungkin duitnya atas meja, mungkin berada di masyarakat. Tapi ketika pilkada lewat DPRD di bawah meja ini duitnya. Mungkin habisnya 50 miliar. Ini waktu di pilkada langsung ini mensejahterakan UMKM karena terlibat di masyarakat kan. Ya. Nah, tapi kalau pilkadanya lewat DPRD ini kan cuma beredar di level elit. Jangan salah juga karena ibaratnya kan negosiasi di level elit kan juga bisa gampang ditekan kan. Ini juga harus khawatir bagaimana sih mekanisme ketika lewat DPRD. Dan bagaimanakah selera publik melihat ini? Selama ini kan publik kan seleranya bahwa ketika ada bupati, wali kota, gubernur dipilih langsung. Tapi tiba-tiba lewat DPRD. Ini kan mengubah budaya ini. Apakah masyarakat akan menerima? Ini pertanyaannya, tentu juga partai politik yang juga mengusulkan apakah juga akan di block up oleh masyarakat bahwa ini partai politik yang pro dengan pilkada lewat DPRD. Enggak pro dengan suara rakyat. Ini juga harus diperhatikan juga selera masyarakat ya. Karena ketika selera masyarakat nggak diperhatikan, karena mereka selama ini memang sangat menikmati pesta demokrasi ini, lalu tiba-tiba beralih ke lewat DPRD gitu kan. Nah, pemilihan langsung itu Bang bisa dari provinsi atau kabupaten Bang kalau misalnya nanti kepala daerah dipilih langsung Bang sama DPRD? Ya, kalau saya melihat tentu kalau memang ada opsi dari pemerintah ingin ada yang dari lewat DPRD. Tapi saya mengusulkan kalau misalnya ada pemilihan itu lewat DPRD ya yang provinsi aja lewat DPRD karena kan dia kan perpanjangan tangan pusat kan. Dia kan nggak punya wilayah yang punya wilayah kan wali kota sama bupati kan. Makanya kita juga harus realistis ya. Kalau nggak ada pilkada langsung itu nggak ada Risma loh, nggak ada Jokowi, nggak ada Anies Baswedan, nggak ada Sandiaga Uno kan. Itu produk-produk pilkada langsung ya. Ahok nggak mungkin dia terpilih jadi gubernur kalau nggak ada pilkada. Karena yang bukan rakyat. Iya, bukan. Yang penting perwakilan. Iya, perwakilan. Makanya kita juga harus menimbang kalau misalnya tidak ada pilkada langsung, apakah mungkin orang-orang terbaik di bidangnya bisa terpilih di pilkada? Karena kan ini kan dinamika yang berkembang di level elit. Sedangkan di level pilkada langsung dia harus populer dulu, partai politik menyerah sehingga dia harus ikut dengan kandidat kan. Nah, ini juga pentingnya kita lihat. Yang jelas ketika pilkada lewat DPRD ini juga mengganggu banyak masyarakat loh. Apakah mungkin tukang baliho, tukang ini, tukang survei. Ini kan juga terganggu hari ini. Ini juga penting juga kita lihat dalam bagaimana perubahan budaya ini ke depan. Yang terpenting kita pernah mengalami pemilihan gubernur wali kota lewat DPRD itu kan. Nah, apakah kita kembali lagi ke sana atau memang kita memperbaiki sistem pilkada langsung ini agar lebih baik? Mungkin begitu. Kalau sistem pemilihan atau pilkada yang kira-kira minim korupsinya yang seperti apa nih Bang? Kalau yang sekarang ternyata menjadi jembatan untuk korupsi. Yang pertama memang kita juga harus melihat kelembagaan partai dulu ya. Ibaratnya partai juga harus mapan dulu. Mapan dalam artinya dia harus punya aset sendiri ya, bukan aset perorangan di ketum partai ya. Nah, ini juga mengganggu kalau ketum partai punya aset. Tapi kalau aset partai, tentu dia harus siap kan. Dia punya kader yang mungkin potensial. Dan dia nggak punya uang, tapi partai siap membantu itu. Karena kan secara nggak langsung ketika partai mampu mengusung kadernya terpilih di level kabupaten atau di level kota atau mungkin di level provinsi, secara nggak langsung kan juga menguntungkan partai kan. Nah, kalau misalnya itu para kandidat itu bergantung ke pengusaha, ke cukong-cukong yang lain, ujung-ujungnya apa? Dia itu diatur oleh swasta di luar, bukan partai politik yang ngatur. Makanya saya percaya untuk memperbaiki demokrasi di level pilkada maupun di level yang pemilunya, tentu harus memperbaiki parpol dulu. Parpol juga harus siap bahwa memang politik memang butuh biaya. Tapi juga harus jangan sampai biaya menyebabkan orang baik menjadi jahat karena dia nggak mampu untuk memenuhi itu. Padahal secara kompetensi dia punya kemampuan layak sebagai pemimpin, begitu Mbak. Oke, artinya bisa dibilang kepala-kepala daerah yang melakukan korupsi atau tertangkap tangan ini sebenarnya mereka secara tidak langsung dipaksa oleh sistem di dalam parpol dan juga sistem pilkada kita sendiri, Bang.
Ya simpelnya seperti ini, Mbak. Ibaratnya contoh misalnya, mohon maaf kita suami istri di rumah misalnya kan. Mungkin pendapatan suaminya mungkin 10 juta. Dan ternyata kebutuhan karena budaya hari ini melihat di TikTok gini kan. Oh ini ayah kita besok beli tas yang harganya 1 M ya. Terkadang di level politik begitu, Mbak. Artinya terkadang hedonis. makanya godaan-godaan untuk korupsi ini juga bukan hanya itu. Berarti dari dirinya sendiri iya, juga. dirinya sendiri juga mempengaruhi. Terkadang kan kalau kita karena memang kita budaya udah flexing, karena kita baru jadi pejabat bahkan utang pilkada belum dibayar, tapi kita perlu punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus. Ujung-ujungnya untuk minjam ya harusnya untuk markup di beberapa anggaran di PBD kan. Makanya saya rasa ini juga penting juga secara mentality nih. Karena kan kalau mentalitasnya belum clear sebagai pemimpin ya kecenderungan dia akan berpikir bagaimana ikut arus selera flexing atau mungkin selera publik yang menganggap bahwa pemimpin harus banyak uangnya. Kalau nggak banyak uang harus cari uang. Di sini masalahnya harus cari uang ini. Tuntutan publik juga tinggi ya. Tinggi bahwa dia mungkin jamuan temu kan ini penting juga kan budaya-budaya ini. Daerah ya pada berharapnya dia ngasih apa gitu kan. Itu. Kalau misalnya nggak ngasih apa-apa nanti Pasti diviralin. kan. Tapi menarik Bang, dari kepala daerah yang ditangkap itu semuanya tuh rata-rata terkait kasus suap proyek nih Bang. Berarti ada ijon Bang apa sebelumnya, gimana Bang? Ini menarik juga nih. Saya menilai ini Mas, bahwa memang ini yang saya sebut nih bahwa loyalitas kepala daerah dari partai ini bukan loyal kepada partai dia, loyal kepada swasta yang mensponsori dia di pilkada. Misalnya saya nggak punya duit, ternyata partai juga nggak mampu membiayai di pilkada. Lalu dia mungkin deal-deal dengan pengusaha. Pak, bantu saya mungkin 10 M Pak, nanti ketika saya terpilih, nanti semua proyek jalan semuanya saya bantu Bapak. Mungkin deal-deal ini yang dilakukan oleh Ijon, yang dilakukan oleh beberapa kandidat sebelum di pilkada. Makanya saya rasa ini yang terbukti kan, sehingga ketika udah terjadi, tentunya juga akan mengurangi kualitas dari produk mungkin untuk jalan, untuk ini kan. Karena selalu dikurangi kan. Makanya saya rasa fenomena ketika partai politik belum kuat, kemungkinannya terjadi ijon politik antara kandidat dengan swasta gitu. Jadi bancakan-bancakan Bang, yang proyek-proyek di kepala daerah itu Bang, sama pengusaha-pengusaha Bang ya, setelah terpilih calonnya itu Bang. Iya, dia pasti akan menagih setelah terpilih kan. Makanya ketika dia sebelum terpilih, waktu kampanye dia butuh duit, tentu swasta pun berhitung kan. Dia melihat mana yang potensi menang, ini menang. Atau swasta cuma 2 kaki. Ketika ada 4 pasang kita pasang semuanya. Semuanya diguyur. Iya, semua diguyur. Yang penting siapapun yang menang saya menang ya. Ini kan fenomena politik yang terjadi di pilkada kan. Makanya saya rasa untuk memperkuat bagaimana mekanisme partai politik di pilkada maupun di pemilu, kita kuatkan dulu partai politiknya. Baru figurnya juga memperkuat kualitasnya. Lalu secara nggak langsung, jangan sampai terjadi ijon politik antara swasta dengan kandidat. Ujung-ujungnya mereka akan balas budi ke swasta, bukan ke partai politik atau ke masyarakat yang milihnya. Begitu. Berarti kemudian parpolnya tahu dong ya, kalau kandidatnya ini lagi kontrak politik sama pengusaha misalnya gitu kan, untuk modal nyalek atau pilkada seperti itu ya Bang ya.